Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi. Nah, melihat pernyataan ini ya cukup miris juga ya, karena memang ternyata ada kepentingan diindikasikan ya, kalau dari podcast, dari video-video sidang yang sudah berjalan berbulan-bulan pada tahun 2016 sampai akhirnya putusan dijatuhkan, terus kemudian ada film dokumenter Ice Cold juga dan lain sebagainya. Indikasi kejanggalannya masih seputar sebenarnya kepentingan dari masing-masing pihak atau aktor ya di sini. Kalau kita bicara relasi kuasa, itu sebenarnya apa sih motifnya? Nah, sampai sekarang tuh itu motif masih belum terkuak satu persatu ya. Banyak sekali katanya asuransi, katanya ada ini itu dan lain sebagainya. Tapi balik lagi ya, kan tidak ada bukti yang sahih dan konkret juga gitu. Jadi tidak ada alasan kenapa sebenarnya seseorang itu mati, khususnya dalam kasus ini adalah Mirna gitu ya. Karena ya balik lagi, selama tidak ada bukti yang sahih, tidak ada bukti yang benar-benar valid 100% gitu ya. Ya sebab bagaimana orang tersebut terbunuh atau mungkin dibunuh gitu ya, itu tidak bisa kita kuak gitu ya. Karena sebenarnya pembunuhan itu kan terjadi atas dasar motif ya. Nah, sayangnya sampai sekarang motifnya belum ada, belum terbongkar istilahnya. Yaudah deh, ya semoga keadilan bisa ditegakkan ya di negeri ini sejelas-jelasnya, se-clear-clearnya, sebenar-benar seadil dan sebersih itu ke depannya. Semangat untuk para penegak keadilan yang menjunjung tinggi integritas dan juga menjunjung tinggi moral sebagai seorang manusia dan penegak keadilan. Kejanggalan keenam dari kasus kopi cyanida adalah beredarnya foto wajah Mirna berwarna biru dan merah. Sebelum Pak Jaya, seorang ahli patologi forensik RSCM bersaksi, beredar foto wajah Mirna yang membiru. Pak Jaya mengatakan bahwa orang yang meninggal karena keracunan cyanida mukanya akan merah, bukan biru. Pak Jaya ini adalah dokter yang melihat wajah Mirna 2 jam setelah meninggal. Ia melihat bahwa muka Mirna berwarna biru. Namun setelah ia bersaksi, muncullah foto yang sama dengan muka Mirna berwarna merah. Selanjutnya, kejanggalan yang ketujuh. Ada ahli yang memberikan label orang jahat kepada Jessica hanya dengan melihat raut wajah, yang mana itu merupakan teori usang. Sedangkan menurut seorang reporter yang melakukan wawancara eksklusif pada Jessica, ia merasa Jessica ini adalah sosok orang yang manja, tidak seperti psikolog yang menggambarkan dia orang yang terstruktur yang bisa menyusun rencana dengan sangat rapi. Kejanggalan 8 adalah rekaman CCTV polisi keluar masuk kafe dengan membawa bukti sudah dihapus permanen. Hal ini dijelaskan dalam diari Jessica. Kira-kira kenapa ya dihapus? Kita sudah sama-sama tahu kan, yang nanganin kasus ini kan bapak-bapak ini. Jadi, gimana pendapat kamu guys? Apakah kamu setuju Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna atau tidak? Komen di bawah ya.